같이 왔네요. Halo, selamat datang di Alur Cerita Film di Cinema. Terima kasih sudah klik video ini and enjoy. Di awal episode 9, kita akan diperlihatkan dengan pendemo yang menuntut sisa pembayaran lahan mereka yang dibeli untuk proyek Suchol. Tak lama Nyonya Sonhwa ditelepon oleh Grace dan memberitahu jika mereka bisa lewat gerbang belakang. Tapi si Grace memang licik ya, dia sengaja mengundang wartawan untuk menjadikan keluarga Hong sebagai berita utama, yaitu kini keluarga Chaebol sudah bangkrut dan kehilangan kekuasaannya. Sesampainya di sana, Grace lalu mengatakan jika surat kuasa sudah diberikan kepada Nyonya Sulhi dan semua harta, kartu kredit, mobil dan lainnya pun telah dibekukan sehingga mereka tak bisa menggunakannya lagi. Kemudian dari kejauhan para wartawan sudah siap mengambil gambar, tapi tak semudah itu dong ya. Tak lama sang penyelamat datang dan menghalangi para wartawan itu. Kini mereka pun sangat tak percaya dengan semua ini, tapi mereka tak bisa menuntut karena surat kuasa itu murni atas permintaan Ketua Hong. Hyunwoo pun lalu meminta mereka untuk tak terlihat oleh wartawan sementara waktu, sedangkan Suchol kini sedang merana akibat ditinggal sang istri. Setibanya di Yongduri tentu semua terkejut ya dengan kedatangan mereka. Di sana Nyonya Sonhwa pun mengatakan jika dirinya tak mau berada di sana dan saat itu dia akan pergi. Namun sialnya sepatu mahalnya malah menginjak kotoran sapi. Tentu saja di sana terlihat betapa malunya Nyonya Sonhwa ya, karena dia sendiri mengatakan kepada Nyonya Bong-e kalau saat itu adalah pertemuan terakhir mereka. Tapi siapa sangka saat ini mereka bertemu kembali dengan situasi yang berbeda. Sedangkan Hae-in lalu mengucapkan terima kasih pada Hyunwoo karena telah menolong keluarganya. Namun Hae-in mengatakan jika ia tak ingin berada di rumah mantan suaminya dan tak ingin kalau Hyunwoo mencemaskan kehidupannya. Sehingga Hyunwoo pun memohon agar ia bisa membantu Hae-in sampai Hae-in pulih dari masalah dan sakitnya saat ini. Sedangkan Baek Mi-son kini telah sibuk membersihkan sepatu Nyonya Sonhwa. Dia pun mengatakan jika baunya masih tercium sehingga Nyonya Sonhwa meminta Baek Mi-son untuk membuangnya saja. Tentu dia tak tahu kalau itu sepatu mahal, mengira harganya hanya 500 won tapi ternyata... Suasana makan malam pun terasa canggung. Bibi Bomja dan ayah Hae-in terlihat menikmati makanan enak dari ibu Hyunwoo. Sedangkan Suchol malah sebaliknya. Dia terlihat tak selera makan karena kejadian ini. Dan saat akan dituangkan air dari ceret, ia menolak. Dan dia pun meminta air yang masih tersegel. Dan tak hanya itu saja, dia meminta air dari pegunungan Alpen. Tentu saja mendengar itu, Baek Hyun-tae lalu bingung. Awalnya sang ayah menganggap Suchol ini keterlaluan, tapi ayahnya juga malah mengatakan jika air dari Jerman, Australia atau Fiji pun tak masalah. Karena kesal dengan tingkah adiknya, akhirnya Hae-in pun beraksi memberikan peringatan pada sang adik. 그냥 차 마시라고! Singkat cerita, kini Yoon-song marah kepada ibunya karena telah mengusir keluarga Hong. Apalagi kini ia tahu kondisi Hae-in dan sangat khawatir padanya. Namun ibunya tak mengizinkan Yoon-song untuk mendekati Hae-in. Tapi kini Nyonya Sulhi harus melawan anaknya sendiri karena ia akan tetap mencari Hae-in dan membawanya. Ia pun meminta anak buahnya untuk memeriksa seluruh hotel dan villa. Sin pun lalu memperlihatkan Bibi Bomja yang sedang menelpon sang kakak yaitu Bomsok. Ia merasa bahwa ini semua adalah salahnya karena telah bersikap kasar pada Nyonya Sulhi dan menganggap ini semua balas dendam dari Sulhi. Kemudian nenek pelupa itu lalu datang. Ia melihat Bomja yang menangis. Ia pun memberikan sapu tangannya pada Bomja dan menenangkannya. Tak lama terdengarlah suara anaknya yaitu Yongsong memanggil ibunya. Di sana ibunya mengatakan bahwa ada orang gila memanggilnya sebagai ibu dan terus mengikutinya. Nenek pun meminta tolong pada Bomja agar berpura-pura menjadi putrinya untuk mengusir Yongsong dari sana. Di kamar, Hae-in pun sedang mendengarkan lagu di MP3 itu. Ia merasa jika Hyunwoo dan dirinya memiliki selera musik yang sama. Hae-in pun lalu menerima pesan dari Hyunwoo. Hyunwoo ingin menyampaikan pesan apakah dirinya cuti saja besok. Dan Hae-in pun ingin mengirim pesan juga dengan hal yang sama. Tapi gengsi itu terlalu besar dan tinggi, jadi mereka pun urung mengirimnya.
Hae-in pun lalu mengatakan jika ia suka dengan lagu-lagu yang ada di MP3 itu. Dan Hyunwoo mengatakan juga kalau lagu-lagu itu adalah lagu-lagu lama dan MP3 itu bukanlah miliknya. Ia menceritakan jika itu adalah milik orang lain yang dia temukan di lapangan saat hari pertamanya sekolah. Hae-in pun tahu jika Hyunwoo dulu sekolah di SMA Bahasa Asing Hanil. Ia lalu memeriksa MP3 itu. Ya, ternyata benar saja itu adalah MP3 miliknya yang disimpan oleh Hyunwoo. Kini Hae-in pun ingat dengan semua. Hari itu adalah hari terakhirnya sekolah di sana sebelum ke Amerika. Dan dia bertemu Hyunwoo yang notabene adalah anak baru. Hae-in pun lalu berpikir jika Hyunwoo jatuh cinta sejak saat itu pada dirinya, hingga ia menyimpan MP3-nya sampai saat ini. Pastinya Hyunwoo akan terkejut jika gadis yang dia cintai adalah Hae-in. Nah, karena sudah sadar diri dan tahu semua, Hae-in pun mengatakan pada Hyunwoo nih, jika gadis pemilik MP3 itu pasti sangatlah cantik. Tapi tanggapan Hyunwoo ini berbeda. Karena belum sadar itu punya Hae-in, dia pun takut Hae-in ini marah dan cemburu, alias salah paham juga dengan MP3 itu. Dan akhirnya dia pun berusaha untuk menjelaskannya. Karena itulah Hyunwoo mengatakan jika dia tidak mengingat apa-apa tentang itu dan hanya iseng menyimpannya. 그럼 왜 갖고 있었어? 뭘 갖고 있어. 그냥 가? 또 뭐? Keesokan paginya, Hyunwoo pun bersiap bekerja, namun ia menyempatkan diri untuk ke kamar Hae-in dan menutup tirai kamarnya agar sinar matahari tak mengganggu tidur wanita cantiknya. Sedangkan kini Nyonya Sonhwa meminta tolong pada kakaknya agar bisa tinggal di villa milik kakaknya. Tapi sayang sang kakak malah enggan membantu karena tak ingin menjadi sorotan media karena membantu keluarga Hong. Scene pun lalu kini memperlihatkan Yoon Song datang ke kantor Queens. Ia kini mengadakan rapat bersama para pimpinan Queens Group dan membahas mengenai rencana bisnis Queens selanjutnya. Setelah kembali ke ruangannya, tak lama Hyunwoo datang dan memenuhi panggilan dari direktur utama Queens yang baru. Awalnya Hyunwoo berpura-pura bersikap biasa dan mengatakan jika dirinya kini bukanlah suami Hae-in lagi. Namun Yoon Song merasa tak nyaman Hyunwoo masih bekerja di sana dan ia sadar jika Hyunwoo hanya berpura-pura. Hyunwoo lalu mengatakan bahwa ia akan jujur saja. Ia meminta waktu 1 bulan sampai ia bisa diterima di tempat kerja yang lain karena dirinya juga butuh pemasukan. Apalagi setelah bercerai ia tak dapat tunjangan apapun dari perceraiannya. Dia juga meyakinkan Yoon Song jika dirinya sudah tak mendapat akses di tim hukum perusahaan. Tentu Yoon Song percaya dan Hyunwoo siap menjalankan misi rahasianya. Sedangkan di lain tempat, Grace mengira jika dirinya akan mendapat jabatan setelah membantu rencana mereka. Ia mengira Yoon Song akan memberikan posisi direktur Queens Mall. Tapi Yoon Song bilang, mimpi kali ye. Kemudian scene singkat lalu memperlihatkan Hyunwoo yang kini berhasil menemui Aju Sisi tukang reparasi itu dan berhasil mendapatkan salinan rekamannya. Sedangkan kini di Yongduri, Suchol sedang membaca surat dari Dahi. Dalam surat itu Dahi mengatakan secara jujur kalau usianya lebih tua dibanding Suchol. Semua hal tentang orang tua, kekayaan, dan pendidikannya selama ini adalah palsu. Dan hal yang paling mengejutkan Suchol adalah kini dia mengetahui jika Gonu bukanlah anak kandungnya. Dan kita pun akan melihat flashback dari pertemuan Suchol dan Dahi di panti asuhan, di mana Suchol selalu memberikan apa yang Dahi inginkan darinya. Dan saat pernikahan Hae-in dan Hyunwoo, di sana Dahi pun kecewa karena Suchol ternyata tak mengenalinya hingga pertemuan kencan pertama mereka. 천다혜라고 합니다. 천다혜? 와, 이름 예뻐요. 네. Kemudian di tempat lain, Hyunwoo dan Kim Yang kini sedang menyusun rencana untuk membalas Yoon Song dan menuntutnya atas penipuan investasi. Kini mereka pun tinggal mengumpulkan bukti-bukti untuk menghancurkan lawan. Sedangkan di kantor kini para sekretaris sama sekali tak memiliki kesibukan. Sekretaris Suchol mengatakan jika dirinya merasa tak enak telah menolak panggilan dari bosnya. Namun Sekretaris Na lalu mengatakan jika mereka tak perlu merasa buruk atau tidak enak karena sebaiknya memang mereka harus segera memutuskan hubungan dengan para bosnya. Sekretaris Kim lalu penasaran. Ia lalu bertanya bukankah Sekretaris Na ini sangat dekat dengan bosnya? Tapi jawabannya, 그게 누군데요? 와. benar aja. Ternyata Sekretaris Kim ini masih menjadi mata-mata dari Yoon Song. Dia pun menginformasikan kalau ternyata Sekretaris Na tak tahu keberadaan Hae-in dan sudah tidak berkomunikasi lagi. Dia juga memberitahu jika Hyunwoo hanya menulis resume kerja dan menghadiri wawancara kerja saja selama ini.
Hyunwoo dan Kim Yang kini sedang di kantor Queens menghadapi para pendemo yang menuntut pembayaran lahan mereka. Seseorang mengatakan jika mereka dijanjikan 5 kali lipat dari harga pasar, tetapi malah ditawarkan 2 kali lipat saja. Hyunwoo pun sadar dan mengatakan jika di sana ternyata ada kontrak ganda. 계약서를 주시면 계약서는 무슨? 그래 알겠어. 다시 통화해. Shin pun lalu memperlihatkan Baek Hoyeol yang menyapa Hae-in dan mengatakan jika bibi Hae-in akan aman di Yongduri karena dialah yang mengelola warnet Yongduri. Tapi setelah Hoyeol akan pergi, tiba-tiba saja Hae-in melihat sekitarnya menjadi gelap dan ternyata dia pingsan. 누나, 혜인아, 괜찮니? Saat sadar, semua terlihat khawatir pada Hae-in dan ibu mertuanya pun sangat peduli. Ketika bibi Bomja bertanya mengenai obat, Suchol pun bertanya apakah Nunanya sakit. Dan Hae-in berdalih jika dia hanya meminum obat anemia. Ayahnya pun terlihat sangat khawatir, tapi sang ibu malah terlihat biasa saja dan mengatakan jika Suchol juga tak baik-baik saja karena semua yang ada di sini juga menderita. Kemudian bibi Bomja pun memperingati kakak iparnya agar bersikap baik pada Hae-in karena dia sedang sakit dan pingsan. Rasanya bibi Bomja ini ingin memberitahu penyakit Hae-in yang sesungguhnya namun tak bisa. 언니! 혜인이가 뭐? Hingga tak lama Hyunwoo lalu datang dan lari sesegera mungkin untuk menemui Hae-in setelah mendengar kabar kalau Hae-in pingsan. Saat memberitahu besok Hae-in harus ke dokter, Hae-in pun lalu meminta Hyunwoo untuk memberitahu apa yang dia lakukan selama ini di kantor. Ya, karena ternyata sekretaris Na ini masih berhubungan baik dengan Hae-in dan memberitahu jika ia melihat Hyunwoo penuh dengan bau telur. Ia menjadi mata-mata Hae-in di kantor. Hae-in lalu meminta Hyunwoo untuk memberitahu semua rencananya. Tentu saja Hyunwoo lalu menceritakannya jika telah terjadi penipuan investasi dan adanya kontrak ganda dalam perjanjian pembangunan resort. Dan ini adalah penipuan yang disengaja. Tapi untungnya Hyunwoo sudah mengetahui siapa broker yang menjadi perantara jual beli tersebut. Hyunwoo pun meminta Hae-in untuk tak terlalu memikirkannya. Tapi Hae-in mengatakan hal itu tak bisa ia lakukan karena kini keluarganya benar-benar hancur. Dia sekarat, mereka melarat tak punya rumah, kakeknya koma, Dahi kabur lalu Suchol stres, dan lebih parahnya lagi kini dirinya tinggal di rumah mantan suami. Hae-in pun mengatakan jika dirinya rajin menyuntikkan obat ke dalam tubuhnya untuk menaikkan sel darah putih dan dia akan sesegera mungkin bangkit dari semua ini sehingga Hyunwoo bisa meninggalkan Hae-in tanpa rasa cemas dan mereka akan bisa berpisah seperti pasangan cerai lainnya. 그게 내 목표야. 당신이랑 제대로 헤어지는 거. 하루라도 빨리 네 목표 이뤄야지. Scene singkat lalu memperlihatkan Yoon Song yang masuk ke kamar Hae-in dan membuka dompetnya. Di sana ia pun mengambil kartu pasien milik Hae-in. Hingga keesokan harinya Hyunwoo mengantar Hae-in ke rumah sakit. Hari itu Yoon Song juga berada di sana dan mencari informasi mengenai penyakit Hae-in. Setelah mengetahui penyakit Hae-in dan perkiraan harapan hidupnya, dia pun terdiam. Yoon Song ternyata berhasil mengetahui siapa dokter yang menangani Hae-in. Dia pun lalu meminta dokter untuk memberitahu bagaimana caranya agar Hae-in ini bisa diselamatkan. Sedangkan di ruangan lain, Hae-in sedang menjalani pengobatan sebelum ke ruangan dokter. Tapi Hyunwoo berhasil menghalanginya karena mengetahui dari dokter jika ada Yoon Song di sana. Ternyata Yoon Song tak bisa mendapat informasi mengenai penyakit Hae-in karena dirinya bukanlah keluarga ataupun wali dari pasien. Kini Yoon Song pergi ke rumah sakit untuk menemui ibunya. Mo Sul-hee lalu menanyakan mengenai Grace yang meminta jabatan direktur dan Yoon Song sudah menolaknya. Kemudian Mo Sul-hee lalu mengatakan jika dirinya akan mengambil alih Mall Queens, tapi Yoon Song menolak karena itu adalah milik Hae-in. Mendengar itu tentu saja ibunya tak terima dan mengingatkan Yoon Song jika dirinya memiliki 21% saham di Queens Group selama ketua Hong masih koma. Dan sekarang Mo Sul-hee harus menghadapi anaknya sendiri. Tak hanya itu saja, saat Nyonya Sul-hee keluar, ternyata Yoon Song diam-diam membawa pergi ketua Hong dari sana. Kini saat akan pulang, Hyunwoo merasa ada yang mengikutinya, sehingga dia pun lalu memutuskan untuk putar balik dan benar saja, sebuah mobil mengikuti mobil Hyunwoo. Sedangkan di rumah, Hae-in lalu meminta izin pada Nyonya Bong-e untuk keluar jalan-jalan sembari menunggu Hyunwoo yang akan segera datang. Hae-in pun lalu menghubungi Hyunwoo. Kemudian tak jauh dari sana, ia mendengar dering telepon. Ia lalu mengira itu adalah Hyunwoo. Tapi saat mematikan panggilannya, ternyata dering itu masih berbunyi. Dan ternyata laki-laki itu adalah Yoon Song.
Sedangkan Hyunwoo kini dicegat oleh para preman dan broker tanah itu. Ia meminta Hyunwoo untuk mencabut larangan terbangnya, ya, karena pastinya dia akan kabur. Tapi Hyunwoo menyerahkan surat tuntutan para korban lahan dan memintanya untuk menanganinya secara hukum. Tak lama para preman pun keluar dan terjadilah perkelahian. Di episode kali ini terlihat Hyunwoo yang sedang makan siang bersama Kim Yang dan menceritakan ketakutannya ketika Hae-in menanyakan mengenai pemilik MP3 itu adalah seorang wanita. Hyunwoo tidak tahu jika pemilik MP3 itu adalah Hae-in. Di sana Kim Yang lalu mengingat cerita Hyunwoo di masa lalu yang saat itu mencari gadis pemilik MP3 itu di sekolah seperti pangeran dari Cinderella. Hyunwoo mengingat bagaimana cantiknya gadis pemilik MP3 itu karena gadis itu adalah tipe idealnya. Kim Yang lalu mengatakan jika mungkin saja gadis itu adalah jodoh Hyunwoo sesungguhnya. Ya ampun bang, kamu sudah menikahinya, tapi kamu menceraikannya.